Tatwir, Hadiqah, Sakifah, Bani Sa'idah. Bisa dibaca? Coba diulangi lagi. Sakifah Bani Sa'idah. Tatwir, coba. To. Ulang-ulang bisa bahasa Arab. Tatwir. Terus Hadiqah. Hadiqah. Sakifah. Sakifah pakai isin ya, bukan pakai fa. Sakifah Bani Sa'idah. Sa'idah. Artinya apa, Bu? Tatwir itu pengembangan, ya, perluasan. Hadiqah itu taman, ya, taman. Ada hadiqah, ada raudhah. Itu sama artinya taman. Artinya hadiqah, ada raudhah. Raudhah, hadiqah itu sama artinya taman. Sakifah. Sakifah itu merujuk kepada sebuah tempat, ya, sebuah tempat yang untuk berteduh. Jadi setiap kampung, ya, jadi dulu kan sesuai dengan kabilahnya, keluarga. Setiap kampung itu punya tempat ngumpul. Kayak apa ya? Mungkin seperti pos kamlingnya itu, atau tempat yang biasa buat rapat-rapat ngumpul gitu ya. Sakifah. Sakef. Ini ada atapnya. Sakifah Bani Sa'idah. Keturunan, ya, marga Bani Sa'idah, keturunannya Sa'idah. Jadi disitulah tempat yang dahulu, ya, dilakukan pertama kali pembaiatan Khalifatul Rasulullah SAW. Siapa namanya? Siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ini tempat yang sayang kalau kita tidak berkunjung di sini. Tempat yang sangat bersejarah. Hari ketika semua para sahabat merasakan kegelisahan yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya, yaitu ketika wafatnya siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Yuk kita jalan. Lanjut. Sambil jalan. Coba kamera. Kita sambil jalan ke sana. Enggak apa-apa. Enggak boleh lama-lama. Ya. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Jadi para sahabat itu, ya, hampir-hampir tidak percaya bahwasanya manusia terbaik, yaitu Rasulullah SAW itu sudah wafat, gitu ya. Maka kemudian kegalauan itulah yang mendorong para sahabat senior, kaum Ansar dan Muhajirin, mengadakan rapat pertemuan di sini, ya, disebut dengan Sakifah Bani Sa'idah. Siapa berikutnya yang akan melanjutkan kepemimpinan, ya? Jadi ini jadi sebuah ilmu bagi kita semuanya bahwa pentingnya keberadaan seorang pemimpin, termasuk juga dalam perjalanan, dalam safar, dalam satu komunitas, dalam rumah tangga juga harus ada pemimpin. Pemimpin tugasnya apa? Memberikan apa? Kebijakan, ya, sahibul qaror. Jadi harus diikuti. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti. Maka pertanyaannya, boleh tidak kita mendahului imam? Tak boleh. Nggak boleh, ya. Dosa besar itu nanti, ya. Kalau apa namanya? Ya, ini dosa, ya. Kalau alam bisawab, ya. Ala kulli hal, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, sesungguhnya dijadikan imam untuk diikuti. Maka para sahabat mengajarkan kepada kita, sepeninggal Rasulullah SAW, mereka bermusyawarah, kaum Muhajirin dan Ansor, pembesar-pembesarnya. Ada waktu yang hadir adalah Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, ya, kemudian para pembesar kaum Ansor. Setelah itu, ya, terjadilah diskusi yang sangat, ya, luar biasa. Pada akhirnya sebagian kecil para sahabat yang hadir pada saat itu membaiat Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi seorang, ya, khalifah penerus Rasulullah SAW. Di keesokan harinya, ya, dilakukan pembaiatan umum di Masjid Nabawi. Setelah tadi itu di sini pembesar sahabat Ansor dan Muhajirin, ya, yang disebut dengan Ahlul Hali wal Aqdi. Ahlul Hali wal Aqdi ini apa? Mereka adalah tokoh-tokoh yang merumuskan, ya, yang mengangkat dan menurunkan pemimpin.
ahli musyawarah. Kalau sekarang ini di negeri kita seperti apa? MPR, DPR. Ya, itu diajarkan. Jadi ternyata ada asal usulnya ya. Ada asal usul. Jadi diberikan kepada orang yang paling pantas. Baik. Nanti kita lanjut. Baik. Teman-teman semuanya, ya, rapat. Disinilah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu memberikan fondasi-fondasi kepemimpinan. Apa yang disampaikan beliau? Yang disampaikan beliau adalah inni ulitu alaikum walastu bi khairikum. Sesungguhnya aku ya diangkat, dijadikan seorang wali pemimpin di antara kalian dan diriku bukanlah yang terbaik daripada kalian. Ya. Itu sebuah profil bahwa seorang pemimpin dia harus punya sifat tawadhu. Pada pertama harus tawadhu. Kalau beliau benar, ya, fa'inuni, maka tolonglah, dukunglah program-programku. Wa in akhta'tu faqawwimuni. Kalau aku salah, maka berikan nasihat kepadaku. Jadi pemimpin juga membuka diri. Itu di pondasi ini sudah diletakkan oleh Abu Bakar As-Siddiq sepeninggal Rasulullah SAW. Pertama kali, kalau saya benar, maka dukunglah saya. Semua program-program saya. Kalau saya salah, berikan nasihat, ya, berikan masukan kepada saya. Yang kedua, al-qawiyyu fikum dha'ifun 'indi. Wa dha'ifu fikum qawiyyun 'indi. Bahwa semua sama di mata hukum. Orang yang kalian anggap orang yang berpengaruh sebagaimana ya yang kalian tempatkan ya orang-orang yang kuat, yang merasa di antara kalian orang yang kuat. Kalau dia mengambil hak dari orang yang lemah, maka aku akan menegakkan hak itu untuk mengembalikan haknya kepada orang yang lemah. Dan orang yang lemah di antara kalian menjadi kuat di sisiku. Kenapa? Saya akan usahakan untuk membalikan haknya, mengambil dari orang yang zalim kepadanya. Jadi semua sama di mata hukum. Baik itu orang pemuka, ya orang petinggi, ya orang yang dihormati, semuanya sama. Syariat tidak membedakan. Kalau benar katakan benar, salah katakan salah. Dan itulah Rasul mengajarkan kepada kita, lau anna Fatimah binti Muhammad sarakat laqata'tu yadaha. Seandainya Fatimah ya putri dari Muhammad SAW mencuri, maka akan aku potong tangannya. Bahwa hukum itu harus adil, ya harus adil. Jadi tidak membeda-bedakan. Itu diantara kaidah kepemimpinan yang dicontohkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan perkara kepemimpinan ini jamaah sekalian sesuatu yang sangat penting ya. Jadi dimanapun kita berada, kita disunahkan, dianjurkan, bahkan dalam safar pun kita bertiga ya harus ada amir safarnya. Siapa ya? Jadikan. Nah, ini biar tidak terjadi perselisihan. Nah, nanti ada yang pengen berhenti, ada yang pengen jalan ya, ribut ya. Dan sesuatu yang sangat dijauhi ya, sangat tidak disukai makruh adalah sesuatu yang mengantar kepada jidal ya. Perdebatan yang menimbulkan baghdha ya, permusuhan seperti itu. Maka fungsinya adalah ilmu yang kita dapat dari pelajaran nih di Saqifah Bani Sa'idah ini adalah pentingnya kepemimpinan. Maka jangan sampai ada kekosongan kepemimpinan, ini bahaya. Meskipun ya ada pemimpin yang belum ideal, tapi itu lebih baik daripada tidak ada pemimpin sama sekali. Usaha kita adalah untuk menciptakan atau melahirkan ya mengkader seorang pemimpin yang ideal. Maka seandainya ya calon-calon pemimpin kita ini semuanya belajar sirah nabawiyah itu masya Allah. Jadi profiling pemimpin itu akan muncul di situ. Bahwa pemimpin ini harus memiliki kapasitas itu ya. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Dua standar dalam urusan apapun bagi seorang yang diberikan amanah ini adalah satu adalah al-qawi, punya keahlian, punya kompetensi ya. Yang kedua adalah al-amin, punya integritas. Itu sudah, Islam sudah lengkap ya Bapak Ibu, sudah lengkap. Mau cari apa aja semuanya ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Semua yang terbaik itu ada di situ. Ditambah lagi kita lihat langsung praktiknya seperti ini. Jadi para sahabat itu merasa berat ya, siapa yang kemudian menjadi pemimpin ya, bukan seperti kita ya. Baik. Lanjut lagi. Oke, jam berapa kita sekarang? Baik. Saya kira cukup ya untuk sesi kali ini. Untuk akhwat langsung kembali ya, persiapan wudhu. Untuk ikhwan silakan, ini waktu kosong ya. Masing-masing nanti silakan untuk manfaatkan waktunya untuk ibadah. Akhwat kumpul jam berapa tadi? 8:30 ya, dalam kandung wudhu. Nanti ikhwan insyaallah sore ya. Kita cukupkan ya. Doa kamu hadir. Alhamdulillah. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.